Seorang wanita sedang membereskan pakaian putrinya yang telah meninggal. Ia secara tidak sengaja menemukan sebotol obat asma dari pakaian putrinya. Wanita itu baru menyadari bahwa pada hari putrinya mengalami kecelakaan. Putrinya selalu membawa obat itu bersamanya. Tetapi saat itu, dokter jelas-jelas memberitahunya, kematian putrinya disebabkan oleh serangan asma yang mendadak. Namun kini ia menemukan obat asma di pakaian putrinya. Oleh karena itu, ia segera menyadari bahwa kematian putrinya bukanlah sebuah kecelakaan. Memikirkan hal ini, ia segera menelepon suaminya. Ia ingin memberitahunya tentang kejadian ini. Tetapi saat itu, telepon suaminya tidak ada yang mengangkat. Dalam keadaan terdesak, ia memutuskan untuk pergi langsung ke kantor. Namun, baru saja ia sampai di pintu kantor suaminya, ia melihat pemandangan yang membuatnya terkejut. Mendengar percakapan keduanya, wanita itu seolah disambar petir. Wanita yang teliti menemukan rencana jahat suaminya. Dia awalnya berniat untuk diam-diam melapor ke polisi untuk mengirim suaminya ke penjara. Namun, saat hendak pergi, dia secara tidak sengaja membuat suara. Ini segera menarik perhatian kedua orang di dalam. Wanita itu semakin panik dan segera melarikan diri dari tangga. Setelah tiba di jalan raya, dia berpikir dia sudah aman. Namun, detik berikutnya, seberkas cahaya terang langsung menyinari dirinya. Setelah melihat dengan jelas bahwa orang di dalam mobil itu adalah suaminya, dia pun berlari sekuat tenaga. Namun, dalam kepanikan, dia tanpa sadar berlari ke tepi jurang. Pria itu tanpa ragu mengemudikan mobil dan menghantam wanita tersebut hingga jatuh ke jurang. 3 bulan kemudian, pria itu mengadakan konferensi pers untuk grup. Dengan alasan bahwa hilangnya wanita itu menyebabkan grup kehilangan pemimpin, saham anjlok. Dia bersiap untuk mengambil alih Lingxi Group sepenuhnya sebagai suami wanita itu. Namun, begitu perkataan itu keluar, banyak pemegang saham langsung menolak. Saya tahu para pemegang saham memiliki banyak keluhan tentang saya mengambil alih perusahaan. Tetapi ini memang merupakan keinginan Ruoshi. Apa maksudmu dengan kata-kata ini? CEO Lin sudah hilang. Apa dia memberitahumu lewat mimpi? Ini adalah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Lin 3 bulan yang lalu. Dia menyatakan semua saham Lingxi Group akan dikelola, dan hak pengelolaan akan ditangani oleh suaminya, Jiang Ren. Begitu dia selesai berbicara, wanita tersebut langsung membagikan dokumen yang disebutnya kepada para pemegang saham untuk ditinjau. Para pemegang saham terkejut saat melihat tanda tangan di dokumen tersebut. Mereka benar-benar terkejut melihat itu adalah tulisan tangan wanita tersebut. Tanpa disadari, semua ini adalah bagian dari rencana pria itu. Dia tidak hanya meniru tulisan wanita tersebut untuk memalsukan perjanjian transfer saham. Bahkan dia juga menyuap beberapa pemegang saham untuk kepentingannya. Oleh karena itu, ketika pria itu menyatakan lagi bahwa dia dapat mengelola grup dengan baik, beberapa pemegang saham berdiri dan menyatakan dukungan untuk pria itu. Saya setuju Jiang Ren mengelola Lingxi Group. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Pria itu mengira rencananya telah berhasil. Namun, detik berikutnya terdengar suara penolakan. Menatap sosok yang familiar di depannya, asisten kecil itu seketika merasa bingung. Dia salah mengira bahwa wanita itu belum sepenuhnya mati. Pria itu juga merasa sangat aneh. Dia ingat dengan jelas bahwa istrinya telah dia jatuhkan dari tebing.